Perkenalkan, nama saya Rusda, NIM 1803110084, Prodi Perbankan Syariah. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang apa itu distribusi. Distribusi yaitu penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pihak atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Dalam buku pengantar ilmu ekonomi makro, karya T. Gilarso SJ, proses distribusi adalah penyaluran hasil produksi dari produsen yang membuatnya kepada konsumen yang memerlukannya. Distribusi itu menjadi bagian penting dari seluruh proses kegiatan ekonomi yang dewasa ini biasa disebut pemasaran, perdagangan, dan perhubungan atau pengangkutan, menyelenggarakan suatu fungsi yang sangat penting dalam dunia ekonomi modern. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasiska, NIM 1803110025. Di sini saya akan memaparkan mengenai fungsi distribusi. Fungsi distribusi sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fungsi distribusi sebagai informasi. Yang kedua, fungsi distribusi sebagai promosi. Yang ketiga, fungsi distribusi sebagai negosiasi. Yang keempat, fungsi distribusi sebagai pembiayaan. Dan yang terakhir, ada fungsi distribusi sebagai kepemilikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Nawati, NIM 180311021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem distribusi. Tujuan sistem distribusi agar barang-barang hasil produksi sampai ke konsumen dengan baik. Selain itu, juga memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia di masyarakat. Sistem distribusi harus dilakukan untuk mendukung kegiatan produksi dan konsumen. Sistem distribusi terbagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan distribusi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat oleh produsen tanpa melalui perantara. Contoh dari distribusi langsung seperti nelayan yang menjual hasil tangkapannya langsung kepada konsumen. Dan yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan penyaluran hasil produksi kepada konsumen melalui perantara, tidak produsen langsung. Contohnya adalah bisa lewat pedagang yang membeli dan menjual kembali hasil produksi tanpa merubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 180311034. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem distribusi. Sistem distribusi terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan aktivitas penyaluran barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen tanpa menggunakan jasa perantara atau perusahaan distribusi. Yang kedua, sistem distribusi tidak langsung. Sistem distribusi tidak langsung merupakan aktivitas penyaluran barang ke konsumen akhir dengan melibatkan kerjasama atau kemitraan dengan pihak ketiga. Dengan kata lain, sistem distribusi tidak langsung akan melibatkan perorangan atau perusahaan yang tertentu tidak memiliki hak atas produksi barang tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Juniarti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, yang pertama, faktor pasar. Dalam lingkup faktor ini, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, yaitu jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Yang kedua, faktor barang. Pertimbangan dari segi barang bersangkut paut dengan nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, standar barang, dan pengemasan. Yang ketiga, faktor perusahaan. Pertimbangan yang diperlukan di sini adalah sumber dana, pengalaman dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Yang keempat, faktor kebiasaan dalam pembelian. Pertimbangan diperlukan dalam kebiasaan pembelian adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.